Hello! We are at the gym today. Aku pengen ngajak kalian workout with me, but also, more importantly, aku pengen ngobrol-ngobrol soal sesuatu. Karena terakhir ini ada video yang di-upload tentang talk show aku di Pontianak sama Mata Najwa. Dan itu kita ngebahas topiknya, kenapa perlu kuliah. And kayaknya aku tuh jadi tersadar bahwa aku tuh sering banget ngomongin kuliah. Dan mungkin teman-teman udah dengar sedikit tentang perjalanan kuliah aku, tapi aku jarang cerita lebih detail atau ngasih kayak thoughts lebih detail tentang proses pemilihan aku pada saat itu, atau mungkin just tips and tricks and hacks yang aku sendiri alamin gitu. Jadi I wanna take this chance to start with one topic, dan mudah-mudahan ini bisa jadi kayak series di Maudie's Thoughts, dimana aku ngomongin tentang perjalanan aku waktu itu milih sekolah mungkin, terus kayak requirements-nya apa aja, and yeah, I know it's a long time coming, but I'm excited to get into it. Let's grab a mat. Let's grab a few balls. Biasanya suka pakai yang ini. Terus biasanya bolanya itu 5 kilo. Terus kita bisa ambil satu opsi lagi. Grab this one. Oh, sama. Ini 3 kilo. So, there we have it. Okay, let me do my first round and then we'll chat. Alright, okay, aku pengen membahas why I decided to go to Oxford. Dan pada saat itu pertimbangannya apa aja sih? Terus kenapa akhirnya aku ke Oxford dibandingin ke Columbia atau ke sekolah yang ada di Amerika Serikat. Dan mungkin buat teman-teman di luar sana yang lagi emang mikir mau kuliah di luar negeri, untuk S1-nya, you guys can kind of take some of these points into consideration. Mungkin yang pertama-tama aku pengen disclaimer dulu, tentunya kuliah di luar negeri itu bukan sebuah keharusan. It is a privilege when it's possible, and I fully acknowledge that. Jadi ini bukan a video about why you should go to school abroad. It's just my experience, dan kenapa buat aku pada saat itu ini juga menjadi sesuatu yang aku pengen usahain dan keluarga aku pengen usahain. Kalau soal sekolah di luar negeri, sebenarnya it's an ongoing conversation sama keluarga aku pada saat itu. Karena kuliah di luar negeri kan nggak mudah dan tentunya lebih mahal dan lebih costly juga. Jadi ini adalah impian yang memang harus aku obrolin bareng stakeholders aku pada saat itu, dan stakeholders aku adalah orang tua aku gitu, yang kalau aku keterima dan kalau aku pergi, aku masih membutuhkan orang tua aku untuk membiayakan sekolah aku. Jadi kayaknya I started when I was in junior high school. SMP tuh mulai ngobrol-ngobrol, what will it look like kalau kuliah di luar negeri dan lain-lain. Dan sejujurnya ya teman-teman, aku tuh gak yakin aku bisa akhirnya pergi ke luar negeri. Karena aku ingat banget orang tua aku ngomong, kuliah di luar negeri itu very costly. Dan mama papa juga berat kalau harus jauh sama kamu dan lain-lain gitu, karena aku kan anak pertama dan di sekitar kita waktu itu belum banyak sepupu-sepupu juga yang kuliah di luar negeri, and so it was a pretty big deal. Dan mereka bilang basically you better get into the top schools kalau kamu mau kuliah di luar negeri, atau enggak ya di Indonesia aja gitu, karena ada banyak good options juga di sini. So that's kind of like where it started, and this is just kind of like aku pengen ngasih konteks bahwa pembicaraannya tuh nggak sesimpel kayak aku mau kuliah di luar negeri terus dari awal akhirnya pergi gitu, karena banyak back and forth, dan honestly akhirnya banyak negosiasi. Dan dari sisi orang tua aku juga mereka ngasih goal gitu, oke, kuliah di luar negeri tapi harus
harus gimana dulu nih. Dan pada saat itu kan, aduh keterima di sekolah ini juga gak gampang gitu. Jadi kalau aku sih mikirnya kalau aku sampai bisa sekolah di luar negeri, that's like a hopeful thing. Cuman it's not given. Dan akhirnya, kenapa akhirnya kita sekolah ke luar negeri pun, karena ya alhamdulillah aku keterima di sekolah-sekolah goal aku gitu ya, my dream schools. Dan sekolah-sekolah itu sekolah yang dianggap orang tua aku juga worth it mungkin untuk diperjuangkan. Yeah, and then that's the story. But I will give you more details waktu kita ngebahas some other points in this vlog. Nah sekarang sebenarnya mulai ngomongin the meat of the issue. Waktu aku harus memilih antara Columbia dan juga Oxford. Aku udah pernah cerita di video sebelumnya, I'll pop it up here. Jadi video aku ngomongin gap year, bahwa sebenarnya aku tuh pertama kali keterima di Columbia University, terus baru karena aku gap year, di tahun itu aku apply to Oxford. Jadi aku akhirnya keterima di dua tempat, dimana aku tuh akhirnya harus milih lah gitu. And so I wanna share here a few criteria yang akhirnya membuat aku lebih yakin gitu untuk memilih Oxford. Yang pertama jadi consideration aku adalah unique factors. Aku pada saat itu bikin list of things di Columbia and di Oxford yang unique to the places themselves. Dan yang paling stand out buat aku soal Oxford adalah majornya sih sebenarnya, jurusannya. Jadi di Oxford itu aku ngambil Philosophy, Politics, and Economics. Dan PPE itu it's a major yang bisa dibilang cukup unik karena memang pertama kalinya dia formed di Oxford, terus by design sangat-sangat interdisciplinary. Jadi benar-benar ada 3 subjek itu yang digabung menjadi satu major. Dan waktu aku pertama baca-baca soal major itu ya, aku langsung bilang, oh my god, this is my dream jurusan. Karena aku selama SMA tuh suka banget nulis gitu, aku suka banget nulis esai, aku suka banget kelas ekonomi, aku suka banget kelas filsafat, aku suka banget kelas sejarah ataupun sastra Inggris. Jadi aku tuh tahu bahwa aku tuh suka engaging in a lot of like difficult concepts. I like writing and expressing my points of view about them. I like being pushed to think critically. Dan pokoknya ya waktu itu waktu aku riset itu tuh sangat-sangat intimidating sebenarnya, karena aku ingat banget aku baca, kayak di PPE ini kelasnya tuh kecil, jadi kelasnya tuh cuman 1 guru sama 2 anak, 2 atau 3 anak gitu. Terus kita harus berdebat dan argue tentang topik apapun pada minggu itu gitu. Jadi aku mikir kayak, oh my god, itu gila banget. Terus kayak kalau nggak salah harus nulis 2-3 essay per minggu. Setiap essaynya mungkin kayak 1.000 sampai 2.000 kata. And it really intimidated me, but honestly, the reason why I knew this was the course for me was I also felt really excited. Karena aku mikir, okay, this sounds really tough, but I think I can do it and I think I can push myself to get past it. Jadi mungkin pada saat itu jurusan itu walaupun intimidating tapi membuat aku ngerasa tertantang juga. Dan dari situ aku tahu bahwa oh, this is like a really fun course for me gitu. Nah, kalau di Columbia, they don't have an equivalent yang persis kayak PPE. Kalau nggak salah waktu itu aku ngambilnya Economics and Political Science. Mirip-mirip sih, tetap multidisciplinary, tapi secara struktur kelas, secara struktur program, dan sebagainya itu tetap akan sangat berbeda. Jadi aku udah tahu dari unique factor-nya Oxford, unique factor jurusannya, aku lebih pas di Oxford gitu. Terus, consideration kedua adalah UK versus US. Karena mau nggak mau, lokasi atau tempat di mana kita sekolah itu kan penting juga ya, dan ada banyak pertimbangannya di situ. UK pertama sedikit lebih dekat dari New York, dan aku tahu bahwa itu menjadi pertimbangan juga buat orang tua aku. Jadi kalau mereka main atau harus terbang balik, aksesnya lebih mudah lah, walaupun ya tetap sama-sama jauh ya. Tapi itu jadi consideration. Terus satu lagi adalah di UK itu sekolahnya cuma 3 tahun waktu itu, S1-nya. Kalau di US 4 tahun. Kenapa? Karena kalau di US, tahun pertama itu tahun eksplorasi. Dan kita masih boleh merubah jurusan di tengah jalan. Nah, jadi di situ sempat waktu itu beberapa orang yang aku tanyain advice, mereka bilang kayak, seberapa yakin nih gitu kamu sama subjek kamu. Kalau kamu masih ragu, masih ada ruang untuk berubah, maybe the US is the right place for you. Jadi di situ aku harus bertanya sama diri sendiri kayak, how sure are you? How sure am I tentang PPE?
atau tentang jurusan aku. Karena kalau aku udah yakin banget, aku mendingan di UK aja. Karena 3 tahun, ya it's just more efficient, right? Dan karena again aku udah cukup yakin sama jurusannya, aku ngerasa UK aja deh. And then last but not least adalah miscellaneous. Honestly, kalau kita ngomongin milih kuliah, itu tuh banyak banget pasti faktornya. Dan aku juga pengen ngebahas faktor-faktor personal atau faktor-faktor lain yang harus kita take into consideration. Kayak misalnya, ada orang yang peduli banget sama ranking sebuah university. Kalau boleh aku cerita, sebenarnya karena ada faktor-faktor lain yang I really care about, kayak jurusan, terus kayak unique factors yang tadi aku bilang, aku tuh jadi nggak terlalu terpaku sama ranking sebenarnya. Tapi tetaplah itu jadi pertimbangan juga, karena kalau kita ngelihat in most school rankings, global rankings, dimanapun pada saat itu Oxford typically ranks higher than Columbia. Dari situ aku benar-benar ngerasa it can be a source of consideration kalau aku benar-benar galau gitu. Terus di luar dari itu, you know what, I just think at the end of the day tempat kita kuliah itu sangat-sangat personal, karena we're gonna spend 3 to 4 years there. Dan kalau kita jalanin, kita juga harus punya intuition atau gut feeling. Kita harus mendengarkan suara hati kita juga. Jadi walaupun aku di poin itu udah mikir ABCD, udah bikin list, udah ngobrol sama banyak banget orang, anaknya teman-teman mama aku misalnya, atau kayak kakak kelas, I still at the end of the day had to listen to myself. Dan pada saat aku membayangkan diri aku berada di sebuah tempat, tetap ternyata yang paling memanggil nama aku dan yang paling ngerasa homey dan pas pada saat itu adalah Oxford di Inggris. Jadi, you know, despite all the considerations yang udah kita bahas tadi, at the end of the day, you have to listen to yourself and think about where you would thrive. Karena pokoknya nggak ada formulanya gitu. Pada saat itu aku mikir, aku kan introvert ya. I really like the idea of sitting in a cafe and working and reading. Karena waktu itu ya, aku tahu PPI itu kita harus baca buku banyak banget dalam 1 minggu. And that's exactly the type of thing that I want to do. Jadi mungkin buat orang lain kayak itu stressful, tapi buat aku berada di hiruk pikuk New York pada saat itu kayak gak semenarik sitting down in like a cafe when it's gloomy outside, you know. Jadi sangat-sangat subjektif banget sih. But at the end of the day, I made the call from the heart and it felt right, and I don't regret it. I love my experience there. I don't know, aku nggak tahu ini tuh sebenarnya penjelasannya cukup komplit atau helpful atau enggak buat teman-teman di luar sana. If you have any more specific questions yang pengen aku jawab, please write in the comments below. Karena aku tahu topik S1 ini buat banyak orang yang lagi mikir, lagi galau, itu pasti lagi top of mind banget. And if you want me to answer very specific questions about the experience, I would love to. Jadi write in the comments below. Yang mau nanya tentang S2 dan lain-lain juga boleh. Karena kayaknya untuk beberapa mau di stats ke depan, aku mau ngebahas lebih banyak tentang pengalaman kuliah dan sekolah aku sih. Karena aku ngerasa udah waktunya aku bongkar lebih banyak. Karena mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi apply, lagi banyak mikir, lagi galau. Karena aku tahu prosesnya nggak mudah dan not straightforward. Dan sorry banget buat teman-teman yang merasa topiknya kurang relevan, karena memang di sini topiknya lebih ngomongin kuliah di luar negeri, studying abroad. Nanti kedepannya aku berharap juga bisa bikin konten-konten yang lebih generalis sih. Mungkin ngomongin choosing colleges in general, kalau salah jurusan gimana, dan lain-lain. So feel free to write in the comments below. Please give me guidance on what to talk about, because I wanna help you guys and I wanna make useful content. Semoga berguna. And thank you for accompanying me workout hari ini. Honestly, aku tadi baru mulai bentar, tapi aku mau bikin konten dulu Nanti aku kasihkan workout lagi. Anyway, thank you so much you guys for tuning in into Maudi's Thoughts. See you very soon. See you in our next Maudi's Thoughts. Let's go. Back to working out, you guys. Let's go.